Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video kali ini. Kita akan belajar bersama mengenai uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Tapi alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu uji validitas dan reliabilitas. Jadi para sahabat, teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, uji validitas adalah uji yang kita lakukan untuk mengukur atau mengetahui tingkat ketepatan alat ukur, instrumen atau kuesioner yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Apakah itu tepat atau tidak. Kemudian reliabilitas, uji reliabilitas biasa kita gunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keajekan alat ukur, yakni instrumen atau variabel yang kita gunakan dalam sebuah penelitian, sehingga hasil dari penelitian yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bagaimana kita melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Baik sahabat, di sini di modul ini sudah saya persiapkan satu kasus untuk kita praktekkan di aplikasi SPSS. Seorang peneliti melakukan pengambilan data pada sebuah kantor urusan agama atau KUA melalui kuesioner yang terdiri dari 30 sampel atau responden dan terdiri dari 9 variabel skor penilaian terkait pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada pengunjung. Nah, sahabat sekalian, jadi dalam uji validitas ini kita ingin menguji dari 9 variabel yang kita gunakan untuk meneliti terkait pelayanan dan fasilitas yang diberikan KUA kepada pengunjung. Ini kita uji dulu apakah 9 variabel atau kuesioner ini merupakan kuesioner yang valid. Nah, langsung saja, ini adalah data kuesioner yang sudah kita sebarkan kepada 30 responden ya. Di sini R1 sampai dengan R30 ini menunjukkan bahwa responden 1 sampai responden 20. Kemudian di skor kuesioner ini ada P1 sampai dengan P9, ini menunjukkan nilai yang diberikan oleh setiap responden. P1 responden 1 nilai 4, P1 responden 2 nilai 5, dan seterusnya sampai ke 30 responden. Dan begitu juga dengan P2, P3 sampai dengan P9. Nah, P1 sampai P9 ini menunjukkan kuesioner kita atau variabel yang kita gunakan, dan kita akan teliti apakah ini valid atau tidak. Kemudian ini skor total dari sekian nilai ini totalnya. Oke, langsung saja, karena ini kita sudah memiliki data kuesioner yang sudah kita sebarkan, kita masukkan di Excel terlebih dahulu datanya. Kemudian langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Sahabat bisa buka aplikasi SPSS yang sudah terinstall di laptop para sahabat. Oke, langsung. Pada menu pertama akan tampil seperti ini ya. Akan ada tampilan seperti ini saat kita membuka SPSS. Langsung saja kita klik variable view. Di kolom name kita bisa isikan P1, P2 sampai dengan P9 dan juga skor total atau skor total ini ya. Nah, ini jadi P1 sampai P9 kita masukkan ke SPSS. Misalkan begini, P1, kemudian di sini P2, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Untuk lebih cepatnya saya tunjukkan langsung. Nah, begini. Nanti jadinya seperti ini ya, teman-teman. P1 sampai P9, kemudian skor total juga dimasukkan. Kemudian pada kolom name, kemudian pada type tetap, white tetap, kemudian desimal saya menggunakan angka 0. Bisa 0, bisa 2, terserah sahabat. Ini tidak mengubah nilai daripada hasil uji ini. Dan selainnya cukup dibiarkan saja. Langsung kita menuju ke data view. Nah, data view ini saya masukkan berdasarkan data kuesioner yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini ya.
4, 5, 4, 2, 4 dan seterusnya di 9 sampai ke 9. Nah, ini kita masukkan ke data view di sini 4, 5, 4, 2, 4 dan seterusnya sampai, dan skornya juga kita masukkan semua sahabat ya, sampai kepada ke 30 ya, nomor 30 sesuai dengan jumlah responden kita. Kemudian jika sudah selesai, langsung saja kita bisa klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian klik bivariate. Oke. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini di kolom kiri, ini kita langsung klik Ctrl A, kita pindahkan ke kolom bagian kanan. Nah, sudah seperti ini, kita pindahkan semua. Kemudian di Pearson ini pastikan tercentang, detailed juga, flag significant correlation juga tercentang. Nah, setelah itu kita langsung klik OK. Baik, kita tunggu hasilnya. Nah, ini adalah hasil output daripada SPSS. Untuk lebih mudahnya, kita langsung menuju modul untuk bagaimana cara menginterpretasikannya dan mudah. Nah, ini interpretasi hasil ujian validitas. Hasil uji validitas. Berikut adalah hasil perhitungan. Nah, sahabat bisa lihat tanda merah yang sudah saya berikan tanda di sini 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9 di sini. Nah, ini adalah skor daripada Pearson correlation. Oke. Nah, sekarang kita lihat tingkat signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05%. 0,05 atau 5% maksud saya. Kemudian dasar keputusan atau hipotesis, jika R hitung adalah ini ya. Lebih besar dibandingkan tabel, maka variabel yang kita gunakan adalah valid. Oke. Kemudian R hitung jika lebih kecil daripada R tabel, maka variabel atau kuesioner yang kita gunakan tidaklah valid untuk melakukan penelitian. Oke, langsung saja. Bagaimana menentukan nilai R tabel? Ini kita lihat pada tabel the level of significance. Oke, kita lihat di sini ada 5%, ada 1%. Kita pakai yang 5%. Kita ambil ke bawah, kemudian kita lihat di sini adalah jumlah responden. Kita tadi memiliki 30 responden dan bertemu di titik ini. Maka nilai R tabel kita adalah 0,361. Nah, sekarang kita bandingkan R hitung dari 1 sampai 9. Jika dibandingkan ya, ini jumlah R hitungnya. Jika dibandingkan dengan R tabel, maka lebih besar ya. Semuanya lebih besar daripada R tabel, yakni 0,361. Maka dari itu kuesioner atau 9 variabel yang kita gunakan ini adalah valid untuk melakukan penelitian. Kemudian kita langsung menuju ke uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Baik, kita kembali ke aplikasi SPSS. Sama seperti tadi. Pada data view, sahabat bisa langsung klik analyze, kemudian klik scale, kemudian klik reliability analysis. Nah, sama seperti tadi, sahabat bisa langsung klik Ctrl A, pindah ke kanan, pastikan model ini adalah alpha. Oke, setelah itu kita langsung klik OK. Nah, ini adalah hasil daripada uji reliabilitas. Untuk lebih mudahnya langsung kita ke modul, kita lihat interpretasinya. Nah, baik, nilai reliabilitasnya crown batch alpha-nya adalah 0,709. Oke, dari 9 variabel. Taraf signifikansi sama, kita melakukan 5%. Dasar keputusan, jika R hitung crown batch alpha itu lebih besar maka daripada R tabel, maka reliable. Dan R hitung jika lebih kecil dari R tabel maka tidak reliable atau tidak konsisten. Kita langsung lihat sama seperti tadi, 5%, kita urut ke bawah sesuai dengan jumlah responden, bertemu di angka 0,361. Nah, sekarang kita bisa bandingkan
0,79 dari nilai form batch alpha in tadi dibandingkan dengan R hitung 0,361, maka 9 variabel yang kita gunakan ini adalah valid. Untuk lebih jelasnya kita tampilkan nilai dari setiap variabel 1 sampai 9. Nah, ini nilainya. Sahabat bisa melihat ini semua angkanya lebih besar daripada R hitung, maksud saya R tabel. Maka sudah dipastikan bahwasanya 9 variabel ini adalah valid bagi kita untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 9 variabel yang sudah ada. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman yang berbahagia. Semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar statistik untuk penelitian kuantitatif. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, maka itu sebelumnya dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.